Hakikat realitas. Dalam khazanah filsafat, pertanyaan mendasar mengenai hakikat realitas apakah yang sebenarnya ada, merupakan inti dari cabang metafisika yang dikenal sebagai ontologi. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani. Ontos yang berarti yang ada atau keberadaan, dan logos yang berarti ilmu atau studi. Jadi secara etimologis, ontologi adalah ilmu tentang keberadaan atau hakikat dari apa yang ada. Hakikat dan tujuan ontologi. Ontologi melampaui deskripsi empiris tentang bagaimana sesuatu berfungsi atau apa yang bisa diamati. Ia bertujuan untuk menggali esensi, struktur fundamental, dan sifat dasar dari segala sesuatu yang ada. Ini bukan sekadar bertanya tentang objek-objek individual yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tentang kategori-kategori keberadaan yang lebih umum dan universal. Pertanyaan-pertanyaan kunci dalam ontologi meliputi, apakah Canggu? Ini adalah pertanyaan paling fundamental, mencari tahu tentang entitas-entitas atau wujud-wujud yang benar-benar eksis. Perspektif dasar dari keberadaan. Apakah realitas pada dasarnya material, mental, atau kombinasi keduanya? Apakah ada sesuatu yang bersifat non-fisik? Bagaimana entitas-entitas yang ada ini saling berhubungan? Apakah ada hierarki keberadaan? Apakah ada kausalitas yang mendasari semua yang terjadi? Apakah ada realitas yang bersifat independen dari kesadaran manusia? Atau apakah realitas sebagian atau seluruhnya dibentuk oleh pikiran kita? Konsep ada dalam ontologi. Konsep ada dalam ontologi tidak sesederhana yang terlihat. Filsuf telah bergulat dengan berbagai interpretasi tentang ada. Ada sebagai eksistensi. Ini merujuk pada keberadaan suatu entitas. Apakah ia benar-benar ada dalam kenyataan? Misalnya, apakah unicorn ada? Secara fisik tidak, tetapi sebagai konsep dalam imajinasi, ia ada. Ada sebagai esensi. Ini merujuk pada hakikat atau substansi inti dari suatu objek yang membuatnya menjadi apa adanya, terlepas dari atribut-atributnya yang berubah. Misalnya, apa yang membuat meja tetap menjadi meja meskipun warnanya berubah atau kakinya patah. Ada sebagai kehadiran. Ini bisa merujuk pada keberadaan langsung dan nyata suatu objek dalam pengalaman kita. Aliran-aliran utama dalam ontologi. Berbagai pandangan filosofis telah muncul dalam upaya menjawab pertanyaan ontologis, membentuk aliran-aliran utama. Monisme. Paham ini berpendapat bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada, realitas, hanyalah satu saja. Monisme dapat dibagi lagi menjadi monisme materialistik, mengklaim bahwa satu-satunya realitas fundamental adalah materi. Pikiran dan kesadaran dianggap sebagai epifenomena atau produk dari proses material. Tokoh seperti Demokritus dan Thomas Hobbes adalah contohnya. Monisme idealistik, imaterialisme, mengklaim bahwa satu-satunya realitas fundamental adalah mental atau spiritual. Materi dianggap sebagai ilusi atau manifestasi dari pikiran. George Berkeley adalah salah satu tokoh utamanya dengan argumen di persipi, ada berarti di persepsi. Dualisme, paham ini berpendapat bahwa realitas terdiri dari dua substansi fundamental yang berbeda dan tidak dapat direduksi satu sama lain. Yang paling terkenal adalah dualisme, pikiran tubuh, mind-body dualism, yang dipopulerkan oleh René Descartes, yang memisahkan substansi mental, pikiran atau res cogitans, dari substansi fisik, materi atau res extensa. Pluralisme, paham ini berpendapat bahwa realitas terdiri dari banyak substansi, fundamental yang berbeda-beda, lebih dari dua. Gottfried Leibniz, dengan konsep monad-monadnya, dapat dianggap sebagai pluralis. Nihilisme, dalam konteks ontologi, nihilisme seringkali mengacu pada pandangan bahwa tidak ada realitas objektif yang melekat atau bahwa keberadaan itu sendiri tanpa makna. Ini bisa berbentuk penolakan terhadap klaim-klaim metafisika secara keseluruhan. Skeptisisme, ontologis. Meskipun skeptisisme lebih sering dikaitkan dengan epistemologi, teori pengetahuan. Ada juga bentuk skeptisisme ontologis yang meragukan apakah kita bisa benar-benar mengetahui hakikat realitas, atau apakah ada realitas yang objektif di luar persepsi kita. Gorgias, seorang sofis, bahkan berargumen bahwa 1. Tidak ada yang ada. 2. Kalaupun ada, tidak dapat diketahui. Dan 3. Kalaupun dapat diketahui, tidak dapat dikomunikasikan. Permasalahan dalam ontologi. Kajian ontologi seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan kompleks. Masalah universal dan partikular. Apakah yang lebih fundamental? Konsep universal, misalnya, kemanusiaan, atau individu partikular, misalnya Socrates. Masalah perubahan dan substansi. Bagaimana sesuatu dapat berubah namun tetap menjadi entitas yang sama? Apa yang tetap konstan di balik perubahan fenomena? Masalah keberadaan non-fisik. Apakah ada entitas seperti angka, ide, nilai moral, atau Tuhan yang eksis secara non-fisik?
Jikayana, bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia fisik? Hubungan antara realitas dan bahasa pikiran. Seberapa besar realitas kita dikonstruksi oleh kategori-kategori, bahasa atau struktur pikiran kita? Apakah ada realitas di luar konsep-konsep kita? Signifikansi ontologi. Ontologi bukan hanya spekulasi abstrak. Ia memiliki implikasi mendalam bagi bidang-bidang lain. Ilmu pengetahuan, setiap disiplin ilmu, baik itu fisika, biologi, atau sosiologi, memiliki asumsi ontologis tentang jenis entitas yang mereka pelajari. Misalnya, particle fundamental, sel hidup, struktur sosial. Ontologi membantu mengklarifikasi fondasi konseptual ilmu-ilmu ini. Epistemologi, apa yang bisa kita ketahui? Epistemologi sangat bergantung pada apa yang ada, ontologi. Jika realitas pada dasarnya mental, cara kita memperoleh pengetahuan akan berbeda daripada jika realitas pada dasarnya material. Etika dan politik, pandangan ontologis tentang hakikat manusia. Misalnya, apakah manusia memiliki kehendak bebas atau deterministik, akan memengaruhi bagaimana kita merumuskan sistem moral dan politik, kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak disadari, pandangan ontologis kita tentang dunia membentuk bagaimana kita berinteraksi dengannya, memahami diri kita sendiri, dan mencari makna. Dengan demikian, ontologi adalah upaya filosofis yang radikal dan fundamental untuk memahami apa yang mendasari segala sesuatu yang kita alami, melihat melampaui penampakan superficial untuk mencapai inti keberadaan itu sendiri.